Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi. Haleluya. Seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar.
Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus benar-benar memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah ada ilah lain, atau sama dengan Allah lain, atau sama juga dengan berhala di dalam kehidupan kita? Dan pada dasarnya berhala itu memiliki pengertian sama dengan Allah lain, saudaraku. Nah, sebagai orang percaya, kita harus mengerti akan hal ini secara benar. Kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Kita harus memperkarakan akan hal ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, firman Tuhan sendiri berbicara tentang ilah lain atau ilah zaman ini yang bisa menyesatkan banyak orang, ya, termasuk kita sebagai orang percaya, saudaraku. Penyesatan ini juga bisa terjadi tanpa kita sadari. Nah, pada akhirnya kita berpaling dari Allah yang seharusnya menjadi satu-satunya pokok penyembahan kita di dalam hidup ini selama kita masih hidup di dunia ini, saudaraku. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, 2 Korintus pasal yang keempat, mulai ayatnya yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Saudaraku, dari kebenaran ini kita menemukan ada kalimat yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Pertanyaannya sekarang, apa itu ilah zaman ini, saudaraku? Kalau dikatakan ilah zaman ini, maka hal itu menunjuk kepada semangat zaman, gairah zaman yang saat ini sebenarnya mendominasi kehidupan manusia pada umumnya. Ya, gairah zaman inilah yang membuat manusia jatuh di dalam percintaan dunia, terikat dalam persahabatan dengan dunia. Karena apa? Karena kesenangan-kesenangan diri yang ingin dicapai. Nah, sebenarnya saudaraku, kesenangan-kesenangan diri inilah yang menjadi ilah di dalam kehidupan kita, atau yang menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kesenangan-kesenangan diri, hawa nafsu diri yang penuh dengan keinginan daging itulah yang menjadi Allah lain di dalam kehidupan kita. Kesenangan-kesenangan itu tentu berbagai macam bentuknya, ya. Kesukaan terhadap barang-barang branded, kesukaan terhadap hobi tertentu yang menyita seluruh waktu hidup kita hanya untuk itu. Dan tentu ada begitu banyak kesukaan-kesukaan lain yang saat ini ditawarkan oleh dunia supaya kita bisa menikmatinya. Dan seringkali kita tertarik untuk menikmati itu, saudaraku, tanpa kita sadari. Karena kita menganggap bahwa cara hidup seperti itu wajar-wajar saja. Kita menganggap bahwa itulah kehidupan yang normal ketika kita masih hidup di dunia ini. Padahal itu semua adalah ilah lain atau berhala yang ada di dalam kehidupan kita yang sebenarnya kita harus lepaskan. Itulah kenapa dalam ayat firman Tuhan ini Rasul Paulus mengatakan bahwa jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa.
Artinya begini saudaraku, kalau kita tidak menyadari bahwa ada ilah lain di dalam kehidupan kita, ada berhala di dalam kehidupan kita, apalagi keterikatan kita dengan ilah zaman ini, kesukaan-kesukaan kita akan kesenangan-kesenangan hidup dunia yang menguasai hati dan pikiran kita, maka sebenarnya kita juga tidak akan pernah menyadari bahwa sesungguhnya kita sedang hidup dalam penyembahan berhala atau menyembah Allah lain, saudaraku. Itulah kenapa saya sampaikan bahwa pada dasarnya berhala itu sama dengan Allah lain, ya. Atau kalau mau diartikan dalam arti yang sempit, maka itu sama dengan suatu objek yang dipuja atau disembah. Jadi kalau objek penyembahan kita itu adalah Tuhan, maka ini adalah penyembahan kepada Allah yang benar. Tetapi ketika hati kita terikat dengan berbagai kesenangan hidup dunia, melebihi keterikatan kita dengan Tuhan, maka sebenarnya ada Allah lain di dalam kehidupan kita, ada berhala di dalam kehidupan kita yang harus kita lepaskan. Sebab kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, saudaraku. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan Matius pasal yang ke-6 ayat 24, firman Tuhan katakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, kita harus mengerti bahwa mamon itu merupakan gambaran daripada uang, harta, kekayaan, kemewahan, dan semua hal yang merupakan kesenangan-kesenangan hidup dunia yang kita ingini melebihi keinginan kita akan Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus benar-benar memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Saudara, kalau jiwa kita melekat kepada sesuatu yang dianggap menyenangkan, membahagiakan, menguntungkan, atau dapat memberi rasa aman pada diri kita, ya, maka sesungguhnya itu adalah berhala di dalam kehidupan kita. Saudaraku, keterikatan inilah yang seringkali membuat kita merasa kurang lengkap, merasa ada yang hilang dari diri kita, ya, ada yang kosong di dalam diri kita. Kalau kita melepaskan diri dari hal-hal tersebut, padahal memang kita harus berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan semua itu, saudaraku. Orang percaya harus mengerti bahwa ketika dirinya mulai terikat dengan ilah zaman ini, yang dianggap itu menyenangkan, itu membahagiakan, itu memberikan rasa aman, maka hal itu sama dengan kita hidup di dalam penyembahan berhala. Kita harus mengerti akan hal ini, saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kita tidak boleh bersahabat dengan dunia ini. Kalau kita bersahabat dengan dunia ini, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Sebab kita dipandang sebagai orang-orang yang tidak setia kepada Allah. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi di sini kita bisa mengerti, saudaraku, bahwa betapa berbahayanya kalau kita membiarkan hidup kita terikat dengan kesenangan-kesenangan hidup dunia. Tanpa kita sadari kita sedang hidup di dalam penyembahan berhala. Kita memiliki Allah yang lain di dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan mamon merupakan gambaran dari uang, harta kekayaan, kemewahan, dan segala macam yang kita ingini, yang kita anggap itu membahagiakan hidup kita. Padahal tanpa kita sadari itulah yang membahayakan kehidupan kita, saudaraku. Karena firman Tuhan katakan begini, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
Nah, saudara perhatikan itu. Oleh sebab itu mari kita menyadari akan hal ini. Kita periksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah selama ini masih ada ilah lain dalam kehidupan kita? Masih ada Allah lain dalam kehidupan kita? Atau masih ada berhala di dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu kita harus jujur benar-benar memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Lalu ketika kita menemukan bahwa ternyata masih ada hal-hal lain yang kita ingini melebihi kerinduan kita, keinginan kita akan Tuhan, kita harus melepaskan semua itu. Lalu kita mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan saja dan kerajaannya. Itulah kenapa firman Tuhan mengajarkan kita, carilah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran ini menyadarkan kita semua bahwa tanpa kita sadari dalam kehidupan kita masih ada ilah lain, masih ada Allah lain, masih ada berhala yang harus kita lepaskan sebelum masa hidup kita di dunia ini berakhir, sebelum semuanya menjadi terlambat. Karena bila terlambat, maka kita tidak akan mungkin bisa dikenal oleh Allah sebagai anak-anaknya. Dan tidak akan mungkin diterima di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tenangkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari sungguh bahwa terkadang di dalam kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, keinginan kami masih terikat dengan berbagai keinginan hidup dunia ini. Kami salah Tuhan. Kami mengerti kami telah melakukan hal-hal yang salah, yang tidak patut, yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini biarlah ketika kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, kami mau mengambil keputusan untuk menanggalkan segala sesuatu yang tidak patut, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu kami mau mengarahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Bapa di sorga. Saatnya kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.